Hai anak-anak, demikianlah materi untuk hari Jumat ini. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, PB 2 dan 3. Untuk PB 2 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang paragraf. Kemudian kita juga akan belajar tentang SPDP. Untuk PB3 kita belajar tentang PKN dan IPS. Baiklah anak-anak. Nah anak-anak, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang paragraf. Yang kalian lihat ini adalah sebuah bacaan. Bacaan ini terdapat dalam buku siswa halaman 3. Anak-anak, sebuah bacaan itu akan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu nama lainnya adalah alinea. Baiklah anak-anak, mari kita hitung berapa jumlah paragraf yang terdapat dalam bacaan ini. Ini ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi bacaan organ gerak manusia dan hewan ini terdiri dari 5 paragraf. Setiap paragraf terdiri dari 1 ide pokok. Ide pokok itu adalah masalah inti yang dibahas dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu adalah biasanya terdapat di awal dan di akhir. Jika kalimat utama itu terdapat di awal, maka disebut paragraf deduktif. Dan jika kalimat utama itu terdapat di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Tetapi ada juga loh anak-anak, kalimat utama yang terdapat di awal dan di akhir kalimat yang disebut paragraf campuran. Nah, untuk bacaan kita ini, paragraf pertama, kira-kira kalimat utamanya ada di awal apa di akhir ya? Untuk paragraf pertama ini, kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Karena kalimat utama dan ide pokoknya ada di awal, maka disebut paragraf deduktif. Baiklah anak-anak, lebih lanjutnya nanti akan saya sampaikan melalui materi PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat. Kita akan mempelajari pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, serta pembelajaran 3. Yang mana pembelajaran 2 ini terdiri dari pembelajaran bahasa Indonesia dan SPDP. Sedangkan pembelajaran 3 kita akan belajar tentang PKN dan IPS. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Tetapi seperti yang biasa kita lakukan sebelum melakukan kegiatan, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran bahasa Indonesia nanti, diharapkan kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat, serta dapat menentukan kalimat utama dan kalimat pengembang dalam bacaan secara tepat. Baiklah, sebelumnya marilah kita mengenal ide pokok itu apa sih? Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, dalam sebuah bacaan pasti ada beberapa paragraf. Nah, di dalam setiap paragraf pasti terdapat 1 ide pokok. Ide pokok itu adalah inti dalam setiap paragraf.
Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang letaknya bisa di awal paragraf. Nah, jika ide pokoknya ada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. D, depan ya. Jika ide pokoknya terdapat di akhir paragraf I, maka disebut paragraf induktif. Akhir I berarti induktif. Atau bisa juga ide pokok tersebut terdapat di awal dan di akhir paragraf, itu disebut paragraf campuran. Ide pokok terdapat pada kalimat utama, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama berada. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Jadi anak-anak, kalimat utama itu tidak harus yang pertama, bisa yang pertama, bisa yang di akhir, atau bisa yang campuran ya. Ciri-ciri kalimat utama mewakili isi bacaan, bisa berdiri sendiri, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, ide pokok adalah sama seperti tadi inti masalah atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Nah, marilah sekarang kita lanjutkan dengan mengenali kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Contoh, terdapat bacaan, reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya, pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Kita lanjut. Nah, dari paragraf tersebut, kita dapat melihat ide pokok dan kalimat pengembang sebagai berikut. Ide pokoknya adalah sistem gerak reptilia yang khas. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Yang saya miringkan hurufnya itu berarti kalimat utama. Kita kembali lagi. Kalimat pengembangnya, 1. Misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, tulang kepala, atau tulang tengkorak. Terdapat pada kalimat kedua setelah kalimat utama. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Seperti kalian lihat, kalimat tersebut ada di kalimat ketiga setelah kalimat utama. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Kalimat tersebut terdapat pada kalimat yang ketiga dari kalimat utama, dan seterusnya. Jadi anak-anak, kalimat utama itu terdapat pada kalimat yang pertama, sedangkan kalimat pengembang itu adalah kalimat yang berada setelah kalimat utama. Itu disebut kalimat pengembang. Baiklah anak-anak, mari kita berlatih. Ayo menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Bacalah teks berikut dengan cermat.
Sudah ya? Baiklah, setelah membaca, maka tugasnya adalah setelah kamu membaca teks tersebut, cobalah bedakan atau temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf dengan melengkapi tabel ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf berikut. Tabel ini bisa kalian tulis kembali di buku tulis, kemudian nanti kalian foto dan kirimkan ke Buna melalui WA. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.